Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Amalia dengan NIM 63231395 dari kelas 6301D07 Prodi Akuntansi pada pertemuan 11. Ilmu atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Penyangga bagi eksistensi ilmu pengetahuan ada 3. Yang pertama adalah pilar ontologi yang merupakan menyangkut problematika tentang keberadaan atau eksistensi. Pengalaman ontologis juga dapat memberikan landasan bagi penyusun asumsi, dasar-dasar teoritis, dan membantu terciptanya komunikasi interdisipliner dan multidisipliner, serta membantu pemetaan masalah, kenyataan, batas-batas ilmu, dan kombinasi antar ilmu. Dan dibagi menjadi 2 aspek. Yang pertama aspek kuantitas meliputi monoisme, dualisme, dan pluralisme, serta aspek kualitas yang meliputi mekanisme, teologisme, vitalisme, dan organisme. Yang kedua ada pilar epistemologi yang menyangkut problematika tentang sumber pengetahuan, sumber kebenaran, cara memperoleh kebenaran, kriteria kebenaran, proses, sarana, dasar-dasar kebenaran, sistem, prosedur, dan juga strategi. Pengalaman epistemologis juga berguna sebagai satu sarana legitimasi bagi ilmu atau menentukan keabsahan disiplin ilmu tertentu. Yang kedua, memberi kerangka acuan metodologis pengembangan ilmu. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan proses. Yang keempat, menciptakan daya kreatif dan inovatif. Yang ketiga ada pilar aksiologis yang berkaitan dengan problematika pertimbangan nilai etis, moral, dan religius dalam setiap penemuan, penerapan, dan juga pengembangan ilmu. Pengalaman aksiologis dapat memberikan dasar dan arah pengembangan ilmu pengetahuan etos, keilmuan seorang profesional atau ilmuwan. Prinsip berpikir ilmiah yang pertama itu ada objektif, yaitu cara memandang masalah apa adanya terlepas dari faktor-faktor subjektif, misalnya perasaan, keinginan, emosi, sistem keyakinan, dan juga otoritas. Yang kedua ada rasional, yaitu menggunakan akal sehat yang dapat dipahami dan diterima orang lain, dan mencoba melepaskan sumber unsur perasaan, sistem keyakinan, emosi, dan juga otoritas. Yang ketiga ada logis, yaitu berpikir menggunakan asas logika, runtut, konsisten, dan implikasi, serta tidak mengandung pemikiran yang kontradiktif. Yang keempat ada metodologis, yaitu selalu menggunakan cara atau metode keilmuan yang khas dalam setiap berpikir atau bertindak, misalnya induktif, deduktif, sintetis, hermeneutik, dan intuitif. Yang kelima ada sistematis, yaitu berpikir dan bertindak menggunakan tahapan langkah prioritas yang jelas dan saling terkait satu sama lain, serta memiliki target dan arah tujuan yang jelas. Dan antara Pancasila dan perkembangan iptek karena kemajuan dan perkembangan iptek sangat diperlukan dalam upaya mempertahankan segala kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, serta menjawab segala tantangan pada zaman ini. Dan dengan adanya penguasaan iptek, kita juga dapat terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia, serta peran Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu harus sampai pada tahap penyadaran bahwa fanatisme, kaidah kenetralan keilmuan, atau kemandirian ilmu hanyalah akan menjebak diri pada masalah-masalah yang tidak dapat diatasi. Pancasila disebut sebagai sumber nilai kerangka berpikir serta asas moralitas bagi pembangunan iptek, karena menurut Kailan 2000 menyatakan bahwa Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya, harus merupakan sistem nilai kerangka berpikir serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pembangunan nasional harus meliputi aspek jiwa yang mencakup akal, rasa, dan kehendak, serta aspek raga, aspek individu, aspek makhluk sosial, aspek pribadi, dan juga aspek kehidupan dan ketuhanan. Yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.